Ketika menyenangkan orang lain membuat kita lupa siapa diri kita sendiri. Kalau ada sesuatu yang semakin sering aku renungkan setelah memasuki usia paruh baya, mungkin ini adalah sesuatu itu. Ternyata orang yang paling sering kehilangan dirinya bukanlah orang-orang yang egois. Bukan mereka yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Justru seringkali kita yang selalu berusaha menjadi orang baik, kita yang selalu belajar menjaga perasaan orang lain, kita yang lebih mudah mengatakan tidak apa-apa daripada menjelaskan apa yang sebenarnya kita rasakan. Kita yang berusaha menjadi pasangan, orang tua, anak, teman, dan rekan kerja yang selalu bisa diandalkan. Dan semua itu terdengar indah. Bahkan sebagian besar itu adalah hal-hal yang sangat baik. Tetapi mungkin muncul pertanyaan yang menurutku jarang sekali kita tanyakan ke diri kita sendiri. Di tengah semua usaha kita menjaga orang lain, pernahkah kita bertanya, siapa yang sedang menjaga hubungan dengan diri kita sendiri? Karena yang mungkin paling menyakitkan bukanlah ketika orang lain tidak mengenal kita, tetapi ketika suatu hari kita sendiri tidak mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita sedang berada di usia 40-an, 50-an, atau lebih, terlihat baik-baik saja. Rumah, keluarga, dan rutinitas masih berjalan. Tidak ada peristiwa besar yang membuat hidup kita runtuh. Tetapi ketika suasana sudah mulai tenang, muncul sebuah pertanyaan yang seringkali berbisik. Kalau semua peran ini terhenti, siapa sebenarnya kita? Menurutku bukan pertanyaan yang menjadi tanda bahwa kita lemah. Bukan juga tanda bahwa kita tidak bersyukur. Mungkin itu adalah tanda bahwa ada bagian dari diri kita yang sudah terlalu lama menunggu untuk didengarkan. Kalau di video sebelumnya kita bicara tentang the three lives framework, kerangka 3 kehidupan, manusia menjalani 3 kehidupan. Yang pertama, kehidupan yang dunia lihat. Yang kedua, kehidupan yang orang lain harapkan. Dan kehidupan ketiga, kehidupan yang paling jujur. Bagian dari kita yang paling tahu siapa diri kita. Bahkan sebelum dunia memberikan peran dan harapan. Hari ini kita akan melihat satu hal yang paling sering membuat kehidupan ketiga kita ternyata hilang dari kesadaran. Aku menyebutnya sebagai approval prison, penjara persetujuan. Bukan karena kita ingin disukai, tetapi tanpa sadar kita mulai membangun hidup di atas kebutuhan untuk selalu diterima. Yang menarik, penjara ini tidak terlihat seperti penjara. Ia tidak memiliki tembok, tidak memiliki jeruji. Bahkan ia tampak seperti sebuah kebajikan. Ia terlihat seperti keramahan, seperti pengorbanan, atau kemampuan untuk menyesuaikan diri. Seperti sikap yang selalu mendahulukan orang lain. Dan memang itu bisa menjadi sesuatu yang baik. Masalahnya bukan pada sikapnya, tetapi masalah muncul ketika semua itu dilakukan bukan sebagai pilihan yang sadar, tapi karena kita takut kehilangan penerimaan. Aku percaya bahwa setiap anak yang dilahirkan itu tidak bercita-cita menjadi people pleaser. Ketika kita tertawa, ya karena kita memang ingin tertawa. Menangis karena sedih. Mengatakan tidak ketika kita tidak mau. Mengatakan iya karena kita memang ingin. Lalu kehidupan mulai mengajari kita. Kalau kita bersikap seperti ini, kita dipuji. Kalau kita melakukan itu, orang akan senang. Kalau kita menjadi orang yang penurut, kita akan diterima. Sedikit demi sedikit kita belajar membaca harapan orang lain. Dan itu bukan sesuatu yang salah, karena kita hidup tidak sendiri bersama orang lain. Kita memang perlu belajar menghormati, menyesuaikan diri, dan menjaga hubungan. Tetapi tanpa kita sadar kemampuan membaca kebutuhan orang lain
sering berkembang jauh lebih cepat daripada membaca kebutuhan kita sendiri. Kita menjadi peka terhadap perubahan ekspresi wajah orang lain, tetapi kita tidak peka terhadap suara hati kita sendiri. Kita tahu kapan orang lain kecewa, tapi tidak sadar bahwa diri kita sendiri sudah lelah. Kita tahu bagaimana membuat orang lain merasa nyaman, tapi kita tidak tahu apa yang membuat diri kita benar-benar merasa hidup. Dan disitulah approval prison mulai bekerja. Bukan dengan memaksa, tetapi dengan membisikkan sesuatu kalimat yang sama berulang kali. Kalau mereka tidak menyukaimu, mungkin ada yang salah dengan dirimu. Semakin banyak keputusan yang kita ambil demi mempertahankan penerimaan. Lama-kelamaan kita mulai bertanya, apa yang membuat mereka senang? Atau apa yang membuat mereka menerima? Kita tidak lagi bertanya apa yang aku yakini, tapi kita sibuk memikirkan apa yang mereka harapkan dariku. Dan tanpa sadar, kehidupan kedua kita mulai mengambil alih kehidupan kita yang paling jujur. Bukan karena kehidupan kedua itu buruk, tapi karena ia menjadi terlalu dominan. Lalu bagaimana kita keluar dari penjara ini? Semakin kupikirkan, semakin aku percaya bahwa kita bukan berhenti peduli pada orang lain. Itu bukanlah kedewasaan. Kita keluar dari penjara ini karena kita memiliki sesuatu yang lebih kuat daripada kebutuhan untuk selalu diterima oleh orang lain. Untukku sendiri ada 4 fondasi yang ingin terus aku bangun dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah pengetahuan, knowledge. Bukan sekedar membaca atau memiliki banyak informasi, tapi keberanian untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar? Banyak hal yang kita lakukan hanya karena semua orang melakukannya. Banyak hal yang kita percayai karena lingkungan kita mempercayainya. Pengetahuan memberi kita kemampuan untuk berpikir, bukan sekedar untuk mengikuti. Yang kedua, nilai, value. Cepat atau lambat, hidup kita akan membawa pada situasi ketika semua orang menginginkan satu hal. Sementara hati kecil kita mengatakan hal yang lain. Di saat itulah nilai itu menjadi kompas. Nilai membantu kita menjaga arah. Bahkan ketika dunia di sekitar kita itu berubah. Yang ketiga, adab. Menurutku adab adalah salah satu bentuk kedewasaan yang paling indah. Karena banyak dari kita mengira hanya ada 2 pilihan, mengalah atau melawan. Padahal ada jalan ketiga. Kita bisa berkata tanpa menyakiti. Kita bisa berbeda pendapat tanpa merendahkan. Kita bisa menjaga diri sendiri tanpa kehilangan rasa hormat kepada orang lain. Dan fondasi keempat, terakhir, adalah iman. Semakin bertambah usia, semakin aku menyadari bahwa manusia berubah. Hari ini orang bisa memuji kita, besok mungkin mereka mengkritik. Hari ini kita diterima, besok mungkin ditolak. Kalau seluruh nilai diri kita dibangun di atas penilaian manusia, hidup akan terasa rapuh. Iman mengingatkan kita bahwa nilai diri kita tidak bertambah karena dipuji, tidak berkurang juga karena tidak disukai. Ada tempat yang lebih kokoh untuk meletakkan identitas kita. Dan ketika 4 fondasi ini mulai tumbuh, sesuatu yang menarik terjadi. Kita tetap bisa mendengarkan pendapat orang lain, tetap bisa menjaga hubungan, tetap bisa mengalah ketika memang itu bijaksana. Tetapi kita tidak lagi melakukannya karena takut kehilangan penerimaan. Kita melakukannya karena itu selaras dengan siapa kita. Dan mungkin disitulah approval prison pintunya mulai terbuka. Ada satu pertanyaan sederhana yang belakangan sering
kutanyakan pada diri sendiri. Sebelum mengatakan iya, aku berhenti beberapa detik. Lalu aku bertanya, kalau tidak ada satu orang pun di dunia ini yang akan kecewa padaku, apakah aku akan tetap memilih ini? Pertanyaan itu sederhana, tapi seringkali jawabannya membuka banyak hal. Karena tidak semua keputusan kita lahir dari rasa kasih, tetapi sebagian besar lahir dari rasa takut. Dan ketika kita mulai bisa membedakan keduanya, sedikit demi sedikit kita akan pulang kepada diri sendiri. Semakin aku dewasa dan bertambah usia, aku juga menyadari bahwa kedewasaan itu bukan berarti membuat semua orang lain itu senang. Kedewasaan adalah kemampuan mencintai orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Karena hubungan yang sehat tidak membutuhkan versi diri kita yang terus-menerus berpura-pura. Hubungan yang sehat membutuhkan seseorang yang hadir dengan jujur. Pesan terakhir untuk anak-anakku, kalau suatu hari kalian nanti menonton video ini, ada satu hal yang ingin Bunda tinggalkan. Jangan habiskan hidup kalian untuk menyenangkan orang lain. Karena tujuan itu tidak akan pernah selesai. Akan selalu ada orang yang tidak setuju. Akan ada selalu orang yang salah paham. Akan selalu ada orang yang kecewa. Dan itu tidak apa-apa. Tapi jangan juga menjadikan alasan aku hanya menjadi diri sendiri untuk mengabaikan pengetahuan, nilai, adab, dan iman. Keaslian diri sendiri, authenticity yang sehat itu bukan berarti hidup tanpa arah. Autentik yang sehat adalah mengetahui siapa diri kita, memahami apa yang kita yakini, lalu tetap hidup dengan kelembutan dan rasa hormat kepada orang lain. Semua bunda pasti berharap anak-anaknya menjadi orang baik. Tetapi lebih dari itu, Bunda berharap kalian menjadi orang yang memiliki akar fondasi yang kuat. Karena pohon yang akarnya kuat tidak perlu takut untuk menghadapi angin. Ia mungkin bergoyang, tapi ia tidak mudah tumbang. Sebelum kita mengakhiri episode ini, aku ingin meninggalkan satu pertanyaan. Dalam waktu 1 minggu terakhir, berapa banyak keputusan yang kita ambil benar-benar lahir dari nilai yang kita yakini? Dan berapa banyak yang lahir dari rasa takut kehilangan penerimaan? Mungkin pertanyaan itu akan membawa kita selangkah lebih dekat kepada kehidupan ketiga. Kehidupan yang paling jujur, yang selama ini menunggu kita untuk pulang. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kita akan melanjutkan perjalanan ini bersama, selangkah demi selangkah. Stay healthy, stay safe, and take care.